Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cisarani dengan NIM 210500064 akan membuat konten digital yang berjudul Wewenang dan Kekuasaan. Menurut ilmu sosiologi, wewenang dan kekuasaan adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umum, di mana pada kehidupan masyarakat, gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Dengan kata antara lain, pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh tersebut, baik dengan sukarela ataupun karena terpaksa. Ini belajar tentang pengertian wewenang dan kekuasaan. Pengertian antara keduanya sangatlah berbeda. Pengertian wewenang sendiri adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi wewenang di sini adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut mempunyai dukungan atau mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Terdapat dua pandangan mengenai sumber wewenang. Pandangan yang pertama yaitu bahwa wewenang tercipta karena seseorang diberi atau dilimpahkan ataupun bisa juga diwarisi oleh hal tersebut. Sedangkan pandangan yang kedua bahwa wewenang seseorang akan muncul hanya bila hal tersebut diterima oleh suatu kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Nah, sumber kewenangan untuk memerintah ini umumnya berasal dari beberapa hal. Misalnya tradisi atau kepercayaan yang berakal dan dipelihara secara terus-menerus dan turun-menurun dalam masyarakat. Contohnya yaitu darah biru. Dipercaya sebagai seseorang dari keluarga kaya atau kerajaan. Kemudian Tuhan, dewa atau wahyu memiliki hak untuk memerintah yang dianggap sakral. Contohnya itu seperti negara Jepang yaitu Kaisar Hirohito. Ia menunjukkan kewenangan Safagai, kepala negara yang berasal dari dewa matahari. Sumber kewenangan yang berikut yaitu berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik pada penampilan maupun karisma yang dimiliki oleh sang pemimpin tersebut. Selain itu, sumber kewenangan juga berasal dari peraturan perundang-undang yang mengatur produser dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintah. Sumber kewenangan juga dapat berasal dari sumber yang bersifat instrumental, seperti keahlian dan kekayaan seseorang atau sekelompok orang. Pengertian wewenang tersebut timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Kemudian, wewenang ini akan lebih efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi, terkadang seringkali terjadi bahwa letaknya wewenang diakui oleh masyarakat dan letak kekuasaan nyata tidak di satu tempat dan di satu tangan saja. Misalnya, di dalam suatu masyarakat yang susunannya relatif kecil dan cukup sederhana, umumnya kekuasaan tersebut dipegang oleh seseorang atau suatu kelompok yang meliputi bermacam bidang, sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat dan diidentifikasikan dengan orang yang memegang kekuasaan tersebut. Berbicara mengenai kekuasaan, tahukah Anda apa definisi atau pengertian dari kekuasaan itu? Kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain. Kemampuan di sini artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam memilih keputusan atau dalam suatu kejadian tertentu. Di atas tadi sudah disinggung bahwa pengertian wewenang dan kekuasaan tidaklah sama. Meskipun keduanya berbeda arti, namun keduanya saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam suatu organisasi. Secara umum terdapat dua bentuk kekuasaan. Kekuasaan pertama yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini merupakan kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut tersebut mengagumi dan terikat pada seseorang atau sekelompok orang pemimpin.
Sedangkan kekuasaan yang kedua ialah kekuasaan posisis. Kekuasaan posisi ini merupakan kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Wewenang formal organisasi merupakan wewenang yang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Secara umum, kekuasaan ini berkaitan erat dengan pengaruh yang berupa tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.